Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika online. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, kita harus tahu terlebih dahulu hasil dari bilangan positif atau negatifnya. Misalkan pada operasi perkalian, jika positif dikali dengan positif, hasilnya adalah positif. Jika negatif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Nah, kesimpulannya, jika tandanya sama, maka hasil bilangan tersebut pastilah positif. Iya. Kemudian, jika ada bilangan positif dikali dengan negatif atau negatif dikali dengan positif, maka hasilnya ialah negatif. Jadi, jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, itu tadi untuk perkalian. Sekarang untuk pembagian, aturannya masih sama. Jika ada bilangan positif dibagi dengan positif atau negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Sedangkan jika tandanya berbeda, misalkan positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Sekarang untuk lebih jelas lagi, mari kita coba contoh soal. Baiklah, sebelum menuju contoh soal, ingat lagi penjelasan Ibu tadi. Jika tandanya sama, maka hasilnya nanti adalah positif. Nah, tapi jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Oke, kita coba ke contoh soal. Yang pertama, 5 dikali 6. Keduanya tandanya sama-sama positif. Jadi kalau sama, maka hasilnya juga positif. Tinggal kalian kalikan, 5 dikali 6, iya 30. Selanjutnya, negatif 5 dikali negatif 6. Tandanya sama, negatif, jadi hasilnya pasti positif. Langsung kalian kalikan juga, iya 30 ya. Selanjutnya, negatif 5 dikali 6. Satunya negatif, satunya positif. Beda ya. Berarti hasilnya negatif. Negatif, angkanya kita kalikan, iya 30. Selanjutnya pembagian, 15 dibagi 3 sama-sama positif, maka hasilnya juga positif. Selanjutnya negatif 15 dibagi negatif 3, tandanya juga sama, berarti hasilnya positif. Nah, yang ketiga ini tandanya berbeda, satunya negatif, satunya positif, hasilnya negatif, negatif 5. Selanjutnya kita coba untuk dua operasi. Jika ada dua operasi seperti ini, maka kita kerjakan dulu dari depan. Negatif 20 dikali 3. Negatif dengan positif, maka tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Negatif 60. Ya. Kemudian dibagi dengan 6. 6-nya pindah ke belakang. Langsung kita bagi, satunya negatif, satunya positif, maka hasilnya negatif. Negatif 10. Oke. Yang selanjutnya juga sama, kerjakan dari depan. Negatif 7 dikali negatif 4. Tandanya sama, hasilnya positif. Maka 7 kali 4, 28. Dibagi 2. 28 bagi 2 sama-sama positif ya. Hasilnya pasti positif 14. Selanjutnya 30 dibagi negatif 15. Tandanya beda, hasilnya negatif. 30 dibagi 15, 2. Kemudian kita kali dengan 2. Negatif 2 dikali 2, hasilnya negatif. Negatif 4. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, untuk selanjutnya ini soal cerita. Untuk mengerjakannya kita harus cari kata kuncinya terlebih dahulu. Pak Danu akan mengukur kedalaman air di sumur. Pak Danu menggunakan belahan bambu yang beruas-ruas. Ketika bambu tersebut dicelupkan sampai ke dasar sumur, lalu ditarik ke atas, ternyata bagian yang tercelup air ada 9 ruas. Kita garis bawahi ya.
Andaikan jarak antar ruas bambu 27 cm, tentukan kedalaman air di sumur tersebut. Oke, untuk mengerjakannya kita gambar dulu sebuah bambu, misalkan dengan 9 ruas. 2, 3, 4. Oke, kita gambar ada 9 ruas bambu. Yang masing-masing ruasnya tadi dikatakan ada 27 cm. Berarti setiap ruas memiliki jarak 27 cm. Ke bawah sama. Nah, mencari kedalaman air, maka kita kalikan 9 ruas tadi dikali dengan 27 cm untuk jarak setiap ruas bambunya. Nah, langsung kita kalikan 9 dikali 27, ya, 243, ya. Jadi, kedalaman air di sumur tersebut ialah 243 cm. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 120 meter di bawah permukaan air laut. Kalau dia menyatakan di bawah, berarti nilainya negatif. Ingat ya, pada garis bilangan. Kemudian, kapal selam tersebut bergerak ke atas secara perlahan-lahan dan kontinu. Setiap 1 menit, kapal tersebut naik setinggi 2 meter. Jika selama 18 menit, posisi kapal adalah H meter dari permukaan air laut, nilai H adalah... Oke, di sini ada beberapa sudah kita garis bawahi, maka kita ikuti. Pertama tadi diketahui berada di kedalaman 120 meter, berarti dia negatif 120 meter. Kemudian kapal tersebut bergerak ke atas. Kalau katanya ke atas berarti ditambah. Oke. Setiap 1 menit kapal tersebut naik setinggi 2 meter. Jika selama 18 menit berarti 2 dikali 18. Iya, 2 meter tadi kita kalikan dengan 18 menit. Jadi kita akan tahu berapa naiknya kapal tersebut. Nah, seperti biasa, kita tulis ulang negatif 120 ditambah 2 dikali 18. Oke, ini pelajaran SD ya, mungkin masih ingat. Kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 120 tetap ditambah 2 dikali 18, 36. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ingat penjelasan Ibu minggu kemarin. Jika ada min A, ya, min A plus B, maka bisa kita rubah menjadi min A kurang B, ya. Nah, ingat ini. Min 120 ditambah 36 itu adalah bentuk dari min A plus B. Maka bisa kita rubah menjadi min A kurang B. Minnya turun, 120 dikurang 36. Nah, minnya turun, 120 dikurang 36, 84. Iya, jadi nilai H adalah 84 meter di bawah permukaan air laut. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Ibu akhiri, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.